Oke, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya yakin semuanya kabarnya sehat, kabarnya luar biasa dan selalu sehat selalu. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Bisa yang di rumah bisa ambil tempat yang terbaik, bisa berdiri, bisa juga mungkin duduk. Silahkan, kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin menyembah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ya Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat semuanya karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika hari ini kami boleh tetap berdiri Tuhan di tempat ini untuk meninggikan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat syukur kami hanya kepada-Mu saja ya Yesus. Haleluya, Jesus. Mari kita akan mazmur kita untuk Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah Yesus-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, dimuliakan atas Tuhan. Allah yang dimuliakan. Haleluya. Allah yang dimuliakan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup,
Katakan sekali lagi, dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidupku. Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang kuat, Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan memulihkan hidup kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan kota kami, memulihkan desa kami. Engkau sanggup Tuhan. Yesus Tuhan yang sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Oh, haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Yesus sanggup. Dia sanggup perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Hal-hal yang sanggup yang melakukan perkara melakukan hal yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Anak-anak kami yang ada di rumah, kami membawa mereka kepadamu ya Tuhan, agar mereka juga boleh dengan rasa hormat. Bapa, mari Roh Kudus menjamah mereka semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ada juga di rumah, umat-Mu semua ya Tuhan, kami hari ini kami beribadah lagi Tuhan. Kami hanya percaya yang tidak membiarkan kami. Bapak, biar hari ini kami mau mendengarkan Engkau bicara kepada kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami dalam seluruh kebenaran. Kebenaran-Mu memerdekakan kami Tuhan. Yesus, Engkaulah kebenaran itu. Kebenaran di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Adalah pribadi-Mu. Urapi kami semuanya, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Puji Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, mari ajarkan kami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap kita yang ada pada hari ini boleh Tuhan. Biarlah kita boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Nah, tetap kita berada di dalam tema kita, yaitu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana jawaban Yesus ketika dia menjawab pertanyaan daripada Yohanes Pembaptis. Yesus berkata, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan, dan yang miskin diberitakan kabar baik. Nah, hari ini kenapa buta? Mari kita buta berarti buta jasmani, juga buta secara rohani. Buta juga bisa kita punya visi dalam kehidupan kita. Nah, minggu yang lalu makanya kita belajar tentang Roh Kudus memberikan visi kepada kita. Apa itu visi? Adalah kita mengetahui siapakah kita. Kenapa kita ada visi? Kenapa kita mengetahui kemana kita pergi? Definisi visi itu ya, kita mengetahui siapa kita, kemana tujuan kita, kemudian siapa yang membimbing kita untuk kita mencapai tujuan itu dalam perjalanan kita. Nah, hari ini kita belajar lagi apa yang saya mau bagikan tentang yang lumpuh berjalan itu, dengan kita beri judul Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menaklukkan kelumpuhan rohani. Ya, mari kita belajar lagi, kita baca lagi dalam Kejadian 1 itu ayat 28. Allah memberkati mereka tentang Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita sudah belajar tentang beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Nah, sekarang kita belajar tentang taklukkanlah. Kita taklukkan, Bapak Ibu, adalah apa yang sudah diciptakan Tuhan dalam penciptaan pertama. Tuhan ciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan darat atau tanah kering. Tuhan, kemudian hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Kemudian hari yang kelima ikan-ikan dan burung-burung. Hari yang keenam yang lain, hewan. Tuhan memberikan buat hewan dan manusia. Hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Nah, pada hari pertama itu dia katakan jadilah terang. Terang itu jadi. Nah, Tuhan memisahkan segala suatu. Hari kenaikan Yesus kemarin saya sudah bagikan tentang Tuhan melakukan pemisahan, tapi juga Tuhan menyatukan hidup kita. Tuhan menyatukan kita ketika Yesus naik ke surga. Dalam Lukas 24 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan berpisah dengan mereka. Ya, Tuhan berpisah dengan mereka. Kemudian kenapa mereka berpisah? Bukan karena pisah selamanya, tetapi Yesus menyediakan tempat untuk kita satu lagi bersama dengan Dia. Dan terjadi penyatuan. Nah, mari kita kembali ke Matius 11 ayat yang kelima, tentang apa jawaban Yesus kepada Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis berada di penjara, tentang
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tahukah orang yang lumpuh artinya otaknya itu tidak berfungsi karena oksigen, tidak bisa darah dalam otaknya dan nutrisi makanan yang membuat darah itu, sehingga dia tidak berfungsi. Nah itu makanya orang bisa jadi lumpuh. Nah setelah kedokterannya stroke. Nah kenapa? Karena otaknya tidak jalan, tidak berfungsi karena darah tidak mengalir ke dalam otak. Nah dalam cerita Alkitab sebagai contoh bagi kita dalam ayat 18 ada suatu peristiwa ketika Yesus datang, lalu banyak orang datang, orang yang sakit dibawa, kemudian Lukas 5 ayat 18 ini menulis, dia bilang lalu datanglah beberapa orang tidur, mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Nah itulah orang lumpuh, tetapi orang lumpuh ini coba lihat tergantung dengan orang lain yang membawa dia, membawa orang lumpuh ini. Nah membawa dia itu tidak bawa kemana, tetapi bawa di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus. Nah pasti Yesus lihat itu, peristiwa itu, orang yang banyak orang mengusung orang yang lumpuh ini di tempat tidur. Jadi sepertinya ini saudara-saudaranya, teman-temannya. Kata di situ ada usaha membawa dia masuk dan meletakkan. Nah orang lumpuh ini harus, orang yang lumpuh kita harus berjalan, orang movement harus bergerak. Bergerak itu artinya kita kalau tumbuhan atau manusia pun dia harus bertumbuhannya. Nah orang yang bertumbuh pasti mendapat makanan. Kita sudah belajar tentang kalau tumbuhan atau dia harus mendapatkan, kalau tanaman, tumbuhan, fotosintesis dari atas, kemudian dari tanah, dari bawah itu ya tumbuhan ataupun manusia. Nah ayat 24, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang lumpuh itu, dia bilang seperti, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni. Artinya Yesus tidak langsung untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, tetapi dia mengajar dulu kepada orang, dia memberikan pengertian dulu, pengajaran dulu, membawa atau orang yang banyak itu datang menghadap Yesus itu. Dia berkata anak manusia berkuasa mengampuni dosa dulu. Ya, kata kepada orang lumpuh itu dia katakan. Jadi anak manusia maksudnya dia pribadi kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bagi Tuhan hal menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun itu kecil. Tapi bagi Tuhan yang terpenting adalah pengampunan dosa, supaya orang lepas dari bergerak, orang maju, orang bertumbuh dalam kehidupan yang pertama dulu adalah orang lepas dari dosa. Itu kenapa Yesus harus menebus orang dari dosa. Nah saya beri perumpamaan orang yang menebus itu adalah seperti ini. Kalau kita pergi ke pasar, kita beli ikan, kemudian tentu kita bayar, tidak mungkin kita ambil saja. Kita bayar ikan itu, kemudian kita bawa ikan itu, kemudian ikan itu kita bersihkan. Ikan itu baru kita masak, dan baru kita santap itu ikan. Pakai ikan patin, ikan jelawat, atau ikan apa saja. Dalam depan kita. Jadi Tuhan harus menebus kita dulu, baru terjadi kesembuhan. Orang lumpuh itu berkata kepada orang lumpuh itu, padamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu.
yang luar biasa. Kenapa ini orang bisa bangun, bisa bangkit tidurnya dari mengangkat tilamnya, dan pergi ke rumah adalah karena dia sudah diampuni dosanya. Baru Tuhan menyembuhkan secara fisik lumpuhnya orang itu. Nah, mari kita lihat apa yang saya katakan tentang otak kita manusia. Nah, otak manusia itu ada yang namanya reptil. Nah, kalau reptil itu kalau misalnya cecak, ya, otak cecak, dia tidak punya emosi. Jadi kalau kita potong anaknya, dia tidak bisa menangis. Ya, tetapi kalau coba bayangkan kalau kucing atau anjing, kalau kita ganggu anaknya, maka dia akan ada apa? Dia sepertinya melawan, gitu ya. Nah, tapi coba kita manusia, kita punya pengertian emosi kita bisa punya pengetahuan dan kita punya berpikir, ya. Makanya kalau kita mengadakan penelitian, kata atau itu ada what, how, what, mana saja pertanyaan-pertanyaan itu yang kita harus jawab. Nah, apa yang saya maksud supaya kita tidak mengalami kelumpuhan dalam kehidupan kita, lumpuh secara rohani, maka Tuhan memberikan kepada kita otak dalam kehidupan kita. Nah, otak harus seimbang dengan hal yang rohani. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita karena dosa, maka apa yang terjadi adalah orang lumpuh. Ada kata di dalam Alkitab, ada kata bodoh, ada kata malas, ada kata bebal, ada kata tegar tengkuk. Itu semuanya seimbang dalam hal yang rohani dan juga yang ya, makanya dalam teologi itu dikatakan sepertinya dipisahkan, ya, dipisahkan. Kalau ini di gereja, nah kita tidak. Makanya kita di dalam jemaat ini, ya, dalam jemaat ini untuk tampil di depan menjadi apa? Menyampaikan firman Tuhan, bukan berarti dia STH, MTH, tidak. Kenapa? Karena kita mau supaya hal yang jasmani dan rohani itu kita seimbang. Nah, banyak orang yang tidak seimbang, seperti yang rohani aja. Aku melihat ini awan-awan terbang dan tiba-tiba dia hinggap di rumahmu. Nah, itu hal yang rohani. Sementara yang ngeroh, maksudnya bukan yang rohani, ngeroh aja. Tapi kalau yang tidak mendarat itu buat tidak. Kita mau seimbang dalam depan kita. Nah, kenapa kita harus seimbang? Supaya kita tidak lumpuh. Jadi jangan yang sekuler kita hebat, tetapi kita rohani kita tidak kita kasih makan. Atau sebaliknya, kita hal yang rohani aja dalam depan kita, tetapi kita tidak perhatikan bagaimana kita perhatikan pendidikan kita misalnya. Tuhan kita hebat melayani di gereja, tetapi IP kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi buat teman-teman kita? Sebaliknya kita hebat di dunia ini, tapi ketika sampai orang, coba kamu yang berdoa ya, enggak, aku nggak bisa doa loh. Nah, itu yang maksudnya, jangan sampai kita lumpuh, baik lumpuh secara rohani maupun secara jasmani. Nah, kita tahu bahwa otak kita ada otak kanan, otak kiri. Nah, maka harus ada kita seimbang dalam kehidupan kita. Ya, maksudnya seimbang. Ya. Otak kanan, otak kiri itu membuat kita bisa
berpikir pendek dan juga kita bisa. Itu kenapa Tuhan berikan kepada kita masa depan. Tuhan berikan kepada kita visi yang jauh, gambaran yang ada di depan kita. Itu kenapa? Karena ada Tuhan taruh dalam pikiran kita, dalam otak kita, dan ya. Nah, kalau di otak kanan misalnya contoh, kita kreatif, kita inovatif, kita punya visioner, kita dalam depan kita. Tapi kalau kita kiri misalnya kita logis, kita realistis. Misalnya contoh kita sekarang, apa yang kita lihat? Kalau kita hanya menggunakan otak kiri kita misalnya, ini kita takut keluar karena kita dengar segala orang berita koran di televisi semuanya, lalu kita secara logis berpikir, secara realistis, jangan-jangan kalau saya keluar rumah saya kena ini virus ini. Tetapi karena kita punya otak, kita pikir jangka panjang. Tapi kita bukan hanya pikir jangka panjang itu lalu kita seenaknya saja, kita melanggar hukum. Nah, itu maksudnya supaya kita. Nah, bagaimana kita mengisi supaya kita tidak mengalami kelumpuhan rohani maupun jasmani itu? Yang pertama, ingat, kita harus hal yang rohani terlebih dulu. Segala sesuatu yang Tuhan baharui dalam kehidupan kita secara rohani maka akan pasti Makanya Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya nelayan, dia berkata mereka nelayan, yaitu penjala ikan, tetapi Tuhan ubah mereka, pola pikir mereka menjadi penjala manusia. Nah, otak yang tadi saya bilang tadi adalah harus diberi makan, adalah kalau secara rohani adalah hati kita adalah kita menerima firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang menerima makanan dari atas dan dari bawah. Nah, saya ulang lagi dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 tentang peristiwa Yesus. Siapakah aku ini? Banyak orang murid-murid, engkau Nabi, engkau Elia, engkau Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini menurut kamu? Nah, Simon Petrus menjawab, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, tahu kan? Itu pernyataan daripada Yesus, pernyataan Kristus kepada Petrus. Nah, kata melainkan Bapakku yang di sorga itu yang menyatakan kepada Petrus itulah itu yang saya sebut dengan pewahyuan. Jadi secara rohani kita harus menerima dalam kehidupan kita. Nah, untuk apakah pewahyuan itu? Nah, itu yang pertama kita mau mengerti. Pewahyuan itu sangat penting untuk makanan rohani kita adalah kenaikan kemarin saya sampaikan, kita menerima imun dalam jiwa kita yang berbahagia. Saudaraku yang kasih, 3 Yohanes ayat 2 itu dia berkata, saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kata jiwa baik itu adalah prosperity, makmur. Jiwa yang makmur. Jiwa yang makmur itu sesuatu yang artinya berlimpah. Berlimpah. Jiwa kita harus Mazmur 103 itu dikatakan, hai Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Allah, suatu jiwa kita harus diberi makan dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan. Itulah supaya jiwa kita makmur, supaya kita bisa bergerak, supaya kita bisa maju, supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa dalam kehidupan kita. Itu kenapa jiwa kita harus mendapatkan revelation, harus mendapatkan pewahyuan yang berasal daripada Tuhan, supaya kita tidak lumpuh. Nah, ingat, di dalam jiwa kita
terdapat pertempuran dalam hidupan kita, pertempuran ide, pertempuran pertempuran semua yang ada di dunia ini. Dan orang yang filsuf itu dikatakan bahwa pertempuran itu adalah mematahkan ide orang lain, mematahkan ide orang lain, argumen orang lain. Nah, tahukah itu bisa menjadi kesombongan kalau jiwa kita tidak dikasih makan dengan firman Tuhan, kita bisa Nah, kalau kita bisa menghakimi orang, maka kita tidak hidup dalam kerajaan sorga. Lebih hebat daripada, maka tidak ada kerendahan hati dalam hidupan kita. Nah, kalau kita tidak rendah hati, maka kita bisa jadi sombong melalui kehancuran. Hebat daripada kita, maka kita menjadi cemburu, menjadi iri. Lalu kita tidak bisa tidur untuk berusaha mengalahkan orang itu. Dan tahukah kalau kita tidak bisa tidur, jadi tekanan darah kita naik dan bisa lumpuh, bisa stroke. Nah, coba lihat ya. Makanya kita harus menerima pewahyuan daripada Tuhan. Supaya dalam hidupan kita, coba bayangkan ya, jawaban daripada Yesus ini kepada Yohanes Pembaptis adalah orang lumpuh berjalan. Itu Yohanes Pembaptis berada di penjara menghadapi kematian. Tahukah, sama seperti Yohanes Pembaptis, itulah keadaan kita sekarang. Tahu, kita berada di rumah, apa yang harus kita kerjakan di rumah? Stay at home, work at home, worship at home. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan, ayo kita makmurkan jiwa kita. Kita dapatkan pewahyuan daripada Tuhan, supaya walaupun berada secara fisik kita di rumah, tapi jiwa kita makmur. Jiwa kita berpikir, kita inovatif, inisiatif. Kita punya visi jalan. Kita tidak menjadi orang yang aku terima nasib. Kita tidak seperti itu. Kita gunakan semestinya Yohanes Pembaptis, dia tidak boleh, ya bukan tidak boleh, karena itu ditulis oleh Alkitab. Dia tidak bertanya kepada Yesus, karena dia tahu Yesus itu adalah Kristus. Tidak boleh lagi dia bertanya, apakah engkau itu yang diutus itu? Nah, jawaban Yesus sangat membuat kita akan firman Tuhan. Oh, sebenarnya jangan kamu lihat penjaranya Yohanes Pembaptis. Ayo lihat ke depan. Ayo kau, jiwamu itu kamu harus kasih makan. Dia berani menyatakan bahwa tidak bagus engkau mengambil istri dari saudaranya, yaitu Herodes. Makanya dia dipancung. Itulah Yohanes Pembaptis. Jadi selama seperti kita sekarang, ayo perbanyak dalam diri kita, makmurkan jiwa kita supaya kita tidak lumpuh. Jangan coba bayangkan kalau kita sampai di rumah, berada di rumah yang seperti sekarang, kita banyak makan, apalagi banyak makan gula, banyak makan mie yang instan kita makan, tapi kita tidak makmur, kita tidak dapat pewahyuan daripada Tuhan. Sama seperti Paulus berkata, Bapakku lah yang mengatakan itu kepadamu. Nah, seperti itu dalam depan kita Roh Kudus memberikan kepada kita untuk kita mendengar pewahyuan. Itulah Bapa di surga itu yang mengatakan kepadamu. Artinya apa? Dekat dengan Bapa kita. Itulah dari firman Tuhan. Makanya kita makmur, sehat, jiwa kita sehat. Jiwa kita. Ya, ingat, jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, mari kita lihat orang yang tidak punya pewahyuan ketika dia berada di rumah. Contohnya adalah Imam Eli. 1 Samuel 3:1 berkata, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Nah, itu jarang itu kemudian penglihatan pun tidak sering. New King James Version berkata, then the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. Kita berkata, and the word of the Lord was rare in those days.
There was no spirit revelation. Saya berkata, penglihatan itu jarang, atau pewahyuan itu tidak lagi didengar oleh Eli. Ataukah Imam Eli, tabut Allah Filistin, dirampas orang Filistin, dia tuh kan gemuk, jiwanya nggak makmur lagi. Dia gemuk, tubuhnya saja yang gemuk, tapi dia tidak dengar lagi, dia tidak lihat lagi. Ya, penglihatan nggak ada lagi, pewahyuan yang Tuhan beri kepada dia. Itu. Maka dia, firman Tuhan berkata, jatuh dan dia mati. Dia gemuk, tapi dia mati. Tubuhnya gemuk, tapi tidak ada wahyuan. Tidak ada lagi dia dengar firman Tuhan di masa tuanya. Anak-anaknya juga kita Alkitab menceritakan adalah anak-anak yang tidak dengar didikan orang. Yang kedua, orang harus itu adalah supaya kita menerima tujuan yang pasti. Ingat otak kanan kita tadi, kita tidak hanya otak kiri saja, kita otak kanan, kita inovatif, kita punya ide yang kita dapat. Tahukah pewahyuan itu adalah bicara untuk kita melakukannya itu yang di luar logika kita, maksudnya di luar otak kanan kita, otak kiri kita. Tapi Tuhan pakai otak kita, pikiran kita berbahasa Alkitabnya. Itu untuk kita menyelesaikan yang kita hadapi. Nah, saya beri contoh adalah Salomo. Nah, kita baca dulu Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu di situ revelation. Berbagilah orang yang berpegang pada hukum. Bahasa Indonesia sehari-hari, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan, abuse. Berbagilah orang yang taat pada hukum Tuhan. Nabi berkata, ada kata liar. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia memberikan liarlah rakyat. Tetapi bahasa Indonesia sehari-hari itu adalah kalau tidak ada bimbingan maka kacaulah suatu bangsa penuh. Dikatakan di situ menjadi bangsa yang penuh, tidak setengah-setengah, penuh kekacauan. Artinya di mana-mana kacau, tidak ada tujuan. Nah, di kita tidak ada, kita tadi sudah jiwa kita tidak makmur. Nah, pasti kita tidak mempunyai tujuan kemana kita pergi. Miles Monroe bilang seperti ini. Tragedi yang terbesar itu bukan kematian, tapi orang yang tidak menemukan tujuan dalam hidupannya dan dia menggunakan potensinya dalam dirinya. Makanya potensi kekayaan besar itu bukan Afrika Selatan yang penuh dengan emas, bukan Timur Tengah yang penuh dengan, tapi potensi yang besar terdapat di dalam kuburan. Artinya orang yang sebenarnya Tuhan pilih dia dari kandungan itu pemenang, tapi ketika dia menjalani kehidupannya karena dia tidak pewahyuan, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Nah, makanya tujuan kita hidup dalam kekristenan, hidup kita adalah kita segambar dan serupa Kristus. Kalau kita tidak mengerti tujuan kita, maka kita akan, orang bawa kita ke sini, ya ikut. Coba bayangkan ini, ada teman kita yang besok membawa kita pergi ke Singapura. Ya mungkin ini setelah COVID ya. Ada teman kita yang membawa kita ke Singapura. Karena kita sudah punya paspor kan. Tapi tiba seminggu kemudian sebelum berangkat itu ada teman kita lagi yang membawa kita ke Amerika. Nah, mana pilihan kita? Apakah kita ke Amerika
Akhirnya apa? Tidak dapat semuanya. Tetap stay at home. Karena kita tidak punya tujuan dalam kehidupan kita. Nah, jadi orang Kristen harus punya tujuan. Nah, kalau orang tidak punya tujuan, pasti jiwanya nggak makmur. Dia mengalami kelumpuhan. Lumpuhannya itu gini, dia capek dalam dia melangkah dalam kehidupan. Capeknya itu karena apa? Dia mau kerjakan ini, kok sepertinya nggak berhasil. Dia kerjakan ini, kok sepertinya nggak berhasil lagi. Jangan-jangan aku bukan panggilanku di sini. Nah, kita tidak punya tujuan. Kekacauan. Nah, tiba-tiba ketika itu terjadi, maka waduh, umurku sudah 50 ini. Umurku sudah apa? Buat yang lain. Berarti kalau begitu, apa yang Yesus berkata, garam tidak berfungsi, maka dia akan diinjak-injak orang. Nah, itu bahayanya. Orang tidak punya tujuan karena tidak punya pewahyuan dalam hidupannya. If people can see what God is doing, they stumble all over. But when they attend to what they reveals, they are most blessed. Yang berkata, jika orang tidak dapat melihat apa yang dilakukan Allah, ini terjemahan dalam message. Tetapi jika orang tidak dapat melihat apa yang dilakukan Allah, mereka tersandung. Makanya jangan heran kalau orang tidak punya tujuan. Yang tadi saya bilang, dia tersandung, tiba-tiba dia jatuh sakit. Tiba-tiba dia berbuat seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada pewahyuan. Dia tidak melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupannya. Tetapi ketika apa yang diungkapkan Tuhan, mereka sangat diberkati. Wow, itu yang dimaksud dengan Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal yang kelima. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah dan punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kata berbahagia di situ Alkitab bahasa Inggrisnya di blessed. Diberkatilah orang. Diberkatilah orang yang murah hati karena diberi kemurahan. Diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi ini. Berbahagialah orang suci hatinya atau diberkatilah orang suci hatinya karena dia bisa melihat Tuhan. Berkata di situ. Kita tersandung dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita tersandung, jatuh. Kita menggunakan perkataan dalam Matius 11. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa itu kita gunakan? Karena tersandung. Tahukah kalau kita melihat keadaan kita minggu yang lalu kita bicara tentang gunung. Ayo bawa gunung, karena kita sudah berhadapan dengan Tuhan. Bawalah gunung itu dan kita berkata, hai masalah itu tercampaklah. Sebenarnya bukan gunung itu yang tercampaklah ke sana, tetapi masalah kita. Tetapi kita lebih besar, gunung kita itu apa? Karena kita berhadapan, kita sudah ketemu Tuhan. Dan karena kita ketemu Tuhan, bahwa itu kuasa daripada Tuhan itu dalam masalah itu. Pada masalah kamu tercampaklah ke laut. Maka kita tidak menjadi tersandung dalam hidup. Itu yang Alkitab bilang, itulah Salomo bilang. Nah, coba lihat, ini sangat luar biasa. Di dalam kitab jadi sekarang itu tidak ada yang baru, itu sudah ada sejak dulu dalam pengorbanan. Yang terjadi sekarang itu yang saya bilang, pemahaman realitas dalam sejarah. Jadi kalau terjadi pandemi seperti sekarang ini, itu tidak baru, sebutannya saja yang baru. Itu sudah terjadi dulu. Ingat air bah, misalnya di Mesir, tulah-tulah di Mesir. Belum orang menghadapi Sodom Gomora. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara,
Kalau ada pandemi yang sekarang, ada 3 hal yang dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keluarga, ekonomi. Yang ketiga adalah politik. Politik maksudnya orang yang mengatur segala sesuatu. Coba Bapak Ibu lihat apa yang terjadi sekarang, keluarga-keluarga. Kalau orang punya tujuan, punya pewahyuan dalam hidupannya, keluarganya pasti rukun. Tapi coba lihat, banyak sekarang KDRT juga di mana-mana. Karena orang tidak punya makanan, tidak punya minuman, makanya suami atau istri menyalahkan, saling menyalahkan, terjadi keributan, terjadi KDRT. Coba lihat dalam hal politik, misalnya orang saling menyalahkan pemerintah, semua di situ. Nah, 3 hal diserang. Demikian juga kalau dalam hal kemakmuran, 3 hal ini itu gangguan itu keinginan daging, keinginan mata. 3 hal ini juga. Dari kalau begitu mana yang kita pilih? Kita punya pewahyuan, makanya jangan heran orang kaya dia jatuh tersandung karena keinginan matanya atau keinginan dagingnya. Istri tidak cukup 1, ingin 2 karena dia makmur. Tapi karena dia punya tujuan dalam hidupannya, tidak mungkin dia lakukan itu. Nah, kalau kita punya pewahyuan, kita melihat apa yang dilakukan Allah, wah, sesuatu yang sangat luar biasa di kehidupan kita, dan diungkapkan, kamu jangan lakukan ini. Saya beri contoh lagi, ketika terjadi kelaparan pada zaman Ishak, Tuhan bilang kepada Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir, kamu stay, kamu tetap di sini saja. Kamu tabur, kamu digali oleh anak buahnya Ishak. Sumur itu mengeluarkan air luar biasa, dan air itu, sumur itu diambil oleh raja, kemudian dia pindah lagi, dia tidak melawan Ishak dan anak buahnya, maksudnya orang-orang bersama dengan dia itu tidak melawan dia, sampai dia gali yang lain. Itu kenapa? Karena dia melihat Allah. Dan mereka berkata, mereka sangat diberkati. Makanya jangan takut dalam hal yang seperti sekarang. Ayo memiliki tujuan dalam hidupan kita. Tetapkan tujuan dalam hidupan kita. Makanya yang lalu saya berikan, ayo tulis visi yang kamu berikan, sampai ke tujuan. Makanya kita jemaat ini kita tulis tujuan kita apa dalam jemaat ini, supaya kita tidak tersandung, kita tidak jatuh. Saya sebagai gembala, saya tidak tersandung. Oh, saya punya tujuan ini. Saya dalam hidupan saya harus isi pengetahuan saya dengan pewahyuan dari Tuhan. Makanya hal seperti ini saya sangat bergembira, karena saya tidak ada hal untuk saya tidak baca, menulis di dalam buku saya, dalam laptop. Nah, sangat luar biasa, ada banyak pewahyuan yang Tuhan beri kepada saya. Itu yang orang kita melihat Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Makanya jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita punya tujuan, ya kalau punya tujuan itu pasti ada halangannya. Tapi jangan sampai tersesat di dalam tujuan yang Tuhan beri kepada kita. Coba bayangkan kalau Daud tidak mendapat makanan, dapat pewahyuan yang dia tulis dalam Mazmur 1 itu, apa yang terjadi ketika dia menghadapi Goliat? Apa yang terjadi kalau ketika dia lari daripada Saul? Apa yang terjadi ketika orang tua dan saudaranya tidak menganggap dia? Wow. Tetapi dia sampai pada tujuan yang Tuhan beri kepada dia. Itu yang kedua. Orang yang menaklukkan kelumpuhan rohani adalah orang setia dalam proses yang tadi saya contohkan. Daud, banyak setiap dalam Alkitab, Bapak Ibu, tidak ada satupun di dalam Alkitab yang simsalabim tokoh Alkitab terjadi. Abraham, dia menunggu janji Tuhan berapa waktu, ya. Yakub, berapa lama dia harus bekerja di ladang, di pengembelaan Laban mertuanya.
Banyak peristiwa, banyak semua. Yesus coba dia menunggu 30 tahun dia bersama dengan keluarganya, orang tua jasmaninya, saudaranya. Coba lihat Yakobus yang menulis surat Yakobus itu saudaranya Yesus. Maksudnya ada saudara apa ya? Saudara tirinya ya. Karena Yesus ya orang tua secara maksudnya lewat pernikahan. Yakobus, Yudas itu adalah saudara daripada, bukan Yudas Iskariot ya, Yudas yang menulis surat Yudas itu adalah saudara daripada Yesus yang dulunya tidak percaya kepada Yesus, tapi ketika Yesus mati dan dia naik ke surga baru dia tulis hamba Tuhan. Nah, kita harus setia dalam proses yang ketiga. Galatia 1:11 ini Paulus memberikan bagaimana dia mendapat revelation, dapat pewahyuan itu dari Tuhan. Dia bilang seperti ini, sebab aku menegaskan, Galatia 1:11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Tulis hampir perjanjian baru itu yang ditulis oleh Paulus adalah bukan berasal daripada manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku Yesus. Nah, kata penyataan Yesus itulah revelation. Berapa lama sih Paulus mendapat pewahyuannya itu? Dia belajar itu, dia menulis. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, Titus pun ke bawah. Di manakah dia mendapatkan pewahyuan itu? Wow, 14 tahun di padang gurun, sama seperti Musa di padang gurun. Midian 40 tahun. Tidak ada satupun perjanjian, tanah perjanjian kalau tanpa melewati padang gurun dan di depan kita. Padang gurun ya tidak apa-apa, kita ada padang gurun itu ada mujizat. Tapi yang penting dalam kita menghadapi padang gurun itu kita harus apa yang terjadi di bangsa Israel dalam 1 Korintus 10 itu 4 dosa yang dilakukan mereka sehingga mereka semuanya mati turut kecuali 2 orang, Yakub Yosua dan Kaleb. Saya pastikan kalau kita dapat pewahyuan, maka jiwa kita makmur, kita punya tujuan dalam hidupan kita. Yang kedua, kemudian ayo setia dalam proses, jangan bersungut-sungut, jangan mencobai Tuhan, jangan menyembah ilah yang lain. Setia dalam Tuhan dalam proses. Saya sudah bagikan tentang kalau kita dalam pengetahuan kita secara pengetahuan kita itu namanya gnosis, kemudian yang pewahyuan tadi itu disebut ginosko, kita akan ke Tuhan. Kalau gnosis maka kita punya pengetahuan, apa yang bekerja adalah otak kita, kemudian perlu diusahakan dan terbatas, kemampuan kita itu terbatas, itu pengetahuan kita. Tapi gnosko itu kehidupan melalui hati kita. Kalau kita menerima, tidak satu pun yang kita bisa buat atau akan menerima kasih karunia, dan itu tidak terbatas, tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat contoh yang bagus adalah dalam gnosis dan gnosko itu adalah kenapa kita jangan sampai kita dilumpuhkan dalam dunia ini juga secara rohani. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 10, mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu yang Tuhan mau. Tahukah cerdik kata sekualitas Tuhan. Kalau tidak, maka kita kalah dengan ular. Yeskiel pasal yang ke-18 yang dulu saya sudah sebut bahwa Lucifer itu sangat cerdik. Hikmat Daniel pun dia kalahkan. Para Daniel itu
itu dikatakan apa? 10 kali lebih cerdas daripada orang yang hebat di Babel. Tetapi Yesus berkata seperti ini, kamu di tengah-tengah seperti domba di tengah serigala, adalah kamu cerdik. Jadi serigala itu cerdik. Jangan sampai kalah dengan ular. Maksudnya jangan sampai kalah setan pakai ular untuk berarti apa? Kita lebih, kalau enggak sama dengan ular, bukan tabiatnya, bukan jahatnya yang sama, tapi cerdiknya. Maksudnya janganlah kita ditipu oleh apa saja keadaan kita, supaya itu bisa batal tujuan kita. Iya, jiwa kita nggak makmur, tidak sehat, itu kita kalah dari cerdikan. Ular adalah ular yang licik, teman-teman bilang. Kita tidak ikut licik, tapi kita tulus hati kita. Dalam nah saya coba lihat kita dalam Alkitab, saya tulis di mana? Saya tidak tulis di PowerPoint, tapi di contoh ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-72. Mazmur Mazmur 78 ayat yang ke ayat 71 72. Mulai 70 ya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia. Maksudnya siapa? Waktunya Tuhan mengangkat dia. Untuk apa? Untuk mengembalakan Yakub umatnya. Wow, coba bayangkan kalau Daud, walaupun Tuhan panggil pilih dia, tapi dia tidak cerdik, maksudnya tidak pintar. Maka yang akan terjadi, dia tidak akan begitu tulus juga. Umatnya dan Israel milik sendiri, ia mengembalakan mereka dengan apa? Ketulusan hatinya, dengan kecakapannya, itu maksudnya skill, pengetahuan, membuat kita terampil, cerdik, penghayuan kita untuk kita punya hikmat dalam hidupan kita. Nah, itu yang tidak, itu yang diceritakan oleh Yesus, Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita tadi. Nah, kenapa kita cerdik? Maka kita harus punya pengetahuan, gnosis tadi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kalau yang menolak pengenalan itu, aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Apa hubungannya dengan anak-anak kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar membaca buku ya, membaca buku tentang siapa namanya? Oh, saya lupa. Yang melahirkan generasi, yang melahirkan generasi dia wakil presiden di Amerika. Tapi dibandingkan dengan orang yang jahat, semua keturunannya jahat. Makanya Mazmur 112 itu diberikan pengertian, berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka perintahnya, maka ada di muka bumi, segala kebajikan orang ada di rumahnya, tidak ada gelap dalam rumahnya, dan seterusnya. Di situ karena orang melakukan perintah. Nah, orang yang tidak punya pengetahuan berkata binasa. Kenapa orang tidak punya pengetahuan? Karena dia menolaknya. Ingat gnosis tadi, ada orang walaupun terbatas dia harus berusaha. Kenapa di dalam Alkitab kita sudah kata memenuhi bumi,
kayak beranak cucu. Kenapa di dalam Kejadian 2 ayat 15 itu Tuhan menyuruh kepada Adam dan Hawa supaya mereka mengusahakan dan memelihara taman. Coba bayangkan saat Adam memberikan tumbuhan kepada binatang, itu adalah pengetahuan. Dari sekarang banyak ilmu pengetahuan yang berbicara tentang binatang zoologi misalnya tumbuh-tumbuhan, fisiologi tumbuhan misalnya, kehutanan misalnya, seperti saya bicara tentang kehutanan. Itu pengetahuan harus diusahakan. Coba bayangkan kita ingin yang saya tadi bilang, bagaimana kita tidak ingin mendapat IP yang tinggi atau cum laude dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak belajar. Berarti kita lain menolak itu pengetahuan. Nabi berkata, apa hubungannya dengan menolak kita? Karena dari sejak mulanya Tuhan bilang, kamulah sebenarnya segambar dan serupa Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam Taman Eden itu kita usahakan dan pelihara. Otak kita juga seperti itu. Makanya firman Tuhan berkata, kalau otak kita ini tidak dikasih makan, ya sudah matilah. Ada beli buku dalam waktu pameran buku, orang bilang gini, mitos itu kamu banyak baca nanti otakmu buntu. Enggak. Sebaliknya, otak kita semakin banyak dikasih pengetahuan, itu semakin tajam dia. Jadi kalau semakin kita baca, semakin kita menulis, semakin kita punya pengetahuan, otak kita senang. Ingat firman Tuhan berkata, apa yang diberikan kepadamu, maka kamu diberikan kelimpahan. 13. Nah, kenapa Tuhan berikan senang kepada kita pewahyuan? Itu yang disebut dengan rahasia. Kepada orang diberikan perumpamaan kepada murid-muridnya adalah rahasia. Mana yang senang kita? Dua pilihan kita, perumpamaan atau rahasia. Rahasia coba lihat, rahasia negara ini. Kalau tidak dikasih, siapa yang punya rahasia negara ini? Ya, makanya ada Badan Intelijen Negara (BIN). Ada di Amerika ada CIA itu. Ada KGB misalnya. Ada Mossad. Itu badan intelijen negara-negara yang hebat, yang luar biasa. Mereka punya rahasia negara. Kalau kita tidak belajar, kita tidak punya pengetahuan di depan kita. Nah, masa yang seperti ini, ayo di dalam rumah, yang berkata presiden kita katakan, belajarlah di rumah. Ayo gunakan banyak belajar kita. Contoh lagi, Paulus dia bilang pada Timotius, 2 Timotius 4 ayat 12, Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, maksudnya Timotius, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dari buku-bukuku, terutama perkamen itu apa yang ditulis dalam kulit ya pada zamannya Paulus. Dia artinya suka. Coba lihat siapa yang dalam Alkitab, coba lihat tulisan dari Paulus. 2/3 daripada Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Dia pintar dalam hukum Taurat. Dia berkata, aku tidak bercacat dalam hukumnya orang Yahudi, tapi itu adalah sampah bagiku. Dia bilang, setelah aku mengenal Kristus. Artinya pewahyuan. Itu kita sudah kutip tadi dalam Galatia 1. Bagaimana dia mendapat, bukan hanya dapat pewahyuan yang dia tulis dalam kitabnya, tapi juga dia baca buku. Maka penting
Semakin kita baca, kalau kita bertumpu sama seperti kita naik, gitu. Kita naik ke gunung, di atas kita bisa lihat wawasan yang luas. Nah, makanya banyak orang bilang seperti buku itu adalah jendela dunia. Tahukah buku sekarang diganti oleh HP? Semua pengetahuan ada di situ. Tapi yang akan HP kan kecil, makanya banyak mata banyak rusak karena kecil tulisannya. Nah, saya beri contoh, pengetahuan semakin banyak bertambah sekarang. Itulah Daniel menubuatkan, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya pewahyuan, makanya ini yang terjadi dan depan. Dan orang-orang bijaksana, banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Firman ini itu dan betraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan kita tidak menyelidikinya, maka kita tidak belajar, kita tidak akan mendapatkan pengetahuan daripada Tuhan. Dalam Amsal 25 dibilang seperti ini, rahasia raja-raja itu menyimpan sesuatu, tapi rahasia raja adalah menyimpan sesuatu, tapi rahasia raja-raja maksudnya kita adalah menyelidiki yang dirahasiakan itu. Maka Yesus padamu rahasia, ketika pada kita rahasia, Tuhan percayakan pewahyuan penyataan Kristus dalam kehidupan kita karena kita menyediakan waktu kita untuk kita belajar. Duduk diam sama seperti Maria yang mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pengetahuan semakin bertambah, nah itu bisa cakrawala. Orang yang punya pewahyuan dan maksudnya gini, orang yang punya gnosis dan ginosko dalam kehidupannya, maka dia tidak akan lupa. Hanya dia, tetapi juga generasinya. Adalah seperti ini, Tuhan bilang, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, menyelidiki dapat rahasia perintah Tuhan itu, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amen. Tidak pernah kering. Lagu apa? Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Apa lagi? Yang terlambat kasihmu, dia bilang. Oke. Yang berkata sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wah, adakah Bapak Ibu kalau laut atau sungai saja berombak atau gelombang dia berhenti? Kenapa? Kalau laut berhenti dia atau gelombang itu berhenti di laut itu, maka tidak ada angin. Kalau tidak ada angin, berarti tidak ada kehidupan, tidak ada udara, tidak ada kehidupan. Itu mengapa laut yang air yang bergelombang, ada angin yang menyapu permukaan. Kenapa ada tsunami? Misalnya maka gelombang semua. Angin, siapa yang bisa menahannya? Tidak ada yang bisa menahannya. Tuhan bilang seperti ini, sekiranya kamu perhatikan perintah maka damai sejahteramu, Iren. Kita terus damai sejahtera, kita dalam kerajaan surga seperti sungai yang tidak pernah kering, dan bagianmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, artinya apa? Beranak cucu. Seperti kersik banyaknya. Banyaknya di sini orang yang berkualitas, orang yang hidup berkualitas. Gnosko. Mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan. Kukunya bisa, artinya tetap di hadapan Tuhan apa?
Tuhan senantiasa akan berikan rahasianya kepada kita. Semakin banyak kita berikan kepada Tuhan, apa diberi oleh Tuhan, kuasanya untuk berjalan di situ. Maka tidak akan mungkin kita tetap diam. Pasti kita bertumbuh, kita bergerak, kita mengalami bosan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita mengalami kelumpuhan dalam kehidupan kita secara rohani. Kita semuanya, haleluya, amen. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, siapkan perjamuannya. Thank you. Tuhan, tidak satupun kami semua yang di dalam jemaat ini untuk kami tidak mendapatkan pewahyuan daripada Engkau. Hari ini Kau berikan kepada kami gnosis, pengetahuan dunia ini, pewahyuan, revelation, inspirasi dalam kehidupan kami. Si firman berkata bahwa damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaan seperti gelombang-gelombang lain yang tidak pernah berhenti, keturunan anak cucu kami seperti kersik banyaknya, dan Engkau, kami semua kalau kami berada di hadapan Kau, kasih pada kami setiap pagi. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Apa saja situasi kondisi dunia ini, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kami mengalami kebahagiaan terus melimpah-limpah, dan anak cucu kami tetap berada di hadapan Kau. Memakan tubuh dan darah, minum darah. Thank you, Jesus. Firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan menyembuhkan dia pada akhir zaman. Sebab daging benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang makan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kami hidup di dalam Engkau, seperti firman berkata, dalam kerajaan, kuasa dan kemuliaan, damai sejahtera, kehidupan kami, kebahagiaan, anak cucu kami tetap berada di hadapan Kau. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat yang adalah darah Kristus. Satu dalam kuasanya, satu dalam kemuliaannya. Darahnya yang mengalir satu
satu di dalam hidup kita, dan kita satu di dalam kerajaan kemuliaan-Nya. Satu di dalam Dia. Mari kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan. Aku berdoa bersetiap kami jemaat-Mu Tuhan, dan umat-Mu yang melihat, mendengar, biar jiwa kami makmur. Kami setia dalam proses. Kami akan melihat apa yang Tuhan katakan. Kami melakukan perintah-perintah, maka damai sejahtera-Mu yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kami untuk berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, dan keturunan kami seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dapat. Demikian jadi atas kehidupan kami semua Tuhan hari ini, dalam keadaan seperti ini, bahwa biar damai sejahtera daripada Tuhan, kami sentiasa berada di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan, menikmati segala kemurahan. Biar semua jiwa kami makmur. Kami punya tujuan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak kacau, supaya kami tidak liar dalam hidup ini. Kami setia dalam proses. Biar bertambah banyak. Bukan untuk hebat kami, bukan untuk kesombongan kami. Tidak Tuhan. Tapi berita dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan minggu-minggu ini, berkat-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pengusaha, petani besar, pegawai negeri. Oh Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memakai hidup mereka semuanya. Tuhan, dalam keadaan ini bangsa negara kami, bahkan bangsa-bangsa dunia ini, kami tetap percaya bahwa jiwa kami tetap makmur, yaitu baik-baik, sehat-sehat. Pikiran, perasaan yang kehendak kami, hanya kami inginkan Tuhan, seperti Asaf berkata, yang kami inginkan di bumi ini hanya Engkau Tuhan. Yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah, kami berdoa dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami berkata, semuanya berhenti di dalam nama Yesus. Semuanya sembuh dalam nama Yesus. Mereka kuat, jadi mereka berbahagia, jadi mereka punya ide, punya tujuan yang hidup. Jiwa mereka, pikiran mereka sehat, dan mereka pun setia dalam Engkau Tuhan. Para medis yang menjaga, melihara, semua mereka yang ada di rumah sakit, berikan kemampuan, berikan kesehatan buat mereka. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau menjaga pelihara hidup kami semuanya. Apa yang kami makan, minum, pakai, semua umat-Mu Tuhan, tidak satupun kami yang hidup minta-minta. Tuhan, Kau berdoa berkat-Mu, iman dan pengharapan kami tetap di dalam Engkau.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur umat-Mu, saudara kami yang berada di tempat yang lain, di provinsi-provinsi yang lain. Oh Tuhan, berkati hidup mereka Tuhan. Jaga mereka, lindungi mereka di kabupaten-kabupaten, di desa-desa, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat-Mu atas kehidupan mereka, penyertaan firman-Mu hari ini sampai pada mereka. Jiwa mereka sehat, jiwa mereka makmur Tuhan. Mereka punya tujuan dan kehidupan mereka segala Kristus. Proses dalam kehidupan untuk terus hidup dan terus hidup dalam hadapan Kau. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara dan arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Percayalah, terimalah dengan iman berkat ini. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, bila jiwamu makmur, demikian yang jadi atas kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tujuan serupa jadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Setialah, kuatlah, teguhlah, berdiri tetap di dalam proses yang Tuhan beri. Dan percayalah damai sejahtera, kebahagiaan sentiasa anak cucu perkasa di muka bumi ini terus terus ada di hadapan Tuhan. Bersatu jalan musuh menyerang kau, tujuh jalan mereka lari daripada engkau. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu. Seperti Mazmur 1 berkata, apa saja yang kau usahakan, maka Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Karena kau kesukaanmu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dapatkan pewahyuan dan gnosis, pengertian, pengetahuan yang berasal daripada Tuhan itu ada dalam hidup. Biar kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus memberkati kau dan melindungi engkau, menyertai kau dengan wajah yang berikan kau kasih karunia, menghadapkan wajah yang berikan kau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup yang bergerak, hidup dalam kemampuan Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.